Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan memperlihatkan dungeon yang di dalamnya terdapat ular raksasa. Kemudian di lantai terdapat banyak korban bertebaran. Besar dugaan mereka semua mati dibantai karena ular raksasa tadi. Dan mengejutkannya, ternyata masih ada satu orang yang selamat. Dan dialah MC kita, bernama Seo Jo-heon. Dia nampaknya berjuang mati-matian untuk melawan si ular raksasa. Jika dilihat dari pedang yang dia pakai berlumuran darah. Ular coba menyerang si MC di belakang, tapi serangan itu berhasil dihindari. Nampaknya gigi ular ini begitu kuat. Meskipun udah dihantam pakai pedang beberapa kali, tapi kagak ada damage. MC coba mundur, berlari sambil melihat ke belakang. Kemudian dia melompat ke arah tembok untuk mendekat lalu menyerang si ular. Si ular coba menyerang MC dengan cara memakan dia. Namun, begitu melihat pedang si MC mengeluarkan aura, niat itu dia urungkan. Dari yang tadinya menyerang pakai gigi, diganti jadi menyerang pakai ekornya. Kena hantaman tiba-tiba membuat si MC muntah darah. MC dalam kondisi terdesak. Ular memanfaatkan momen itu untuk menyerang, tapi serangan itu berhasil si MC hindari. Berkat itu, seketika kondisi berubah, jadi menampilkan si ular raksasa yang dalam kondisi terdesak, akibat tertimpa bangunan yang dia hantam. Melihat ada celah, Seo Jo-heon melompat ke atas, lalu setelah menusuk si ular dengan pedangnya yang penuh aura, Seo Jo-heon coba merobek tubuh si ular. Akan tetapi, pedangnya tidak cukup kuat dan pada akhirnya malah hancur. Dia terpental ke atas. Tahu si MC kagak bisa berkutik di udara, ular raksasa langsung menggigit kakinya. Lalu membanting Seo Jo-heon ke lantai untuk membuat dia tidak berdaya. Di sisa tenaga yang terakhir, Seo Jo-heon coba mengambil pedangnya kembali. Tepat saat pedang sudah di tangan, lalu dia berbalik arah untuk menyerang. Taunya si ular raksasa malah udah langsung menyerang dia. Di titik ini, Seo Jo-heon hanya bisa pasrah. Jikalau memang ini sudah ajalnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara. Ya Tuhan, kau orang yang berisik. MC kaget melihat tiba-tiba si ular diam mematung. Dia mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Oh, jadi kau bisa mendengar suaraku, kata sosok itu. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar suara relik. Aku tidak tahu siapa kau, tapi sementara aku berbicara denganmu, cepat habisi ular ini dan keluarkan aku. Sosok itu tertawa. Dia mempertanyakan, dari mana datangnya kepercayaan diri Seo Jo-heon bisa selamat dengan kondisi tubuhnya yang sekarang. Tubuhmu benar-benar terbelah jadi dua, ya. Kau bahkan sampai tidak menyadari rasa sakit dari itu. Ini adalah akhir dari hidupmu. Meskipun ular raksasa itu kulenyapkan, kau tetap tidak akan bisa berjalan keluar. Apakah kau berniat keluar dengan cara merangkak? Dan melihat dari kondisi tubuhmu, sepertinya kau tidak akan bisa bertahan lama. Sayang sekali, kau memiliki bakat langka.
Namun kau malah akan mati menyedihkan tanpa pernah bisa memaksimalkan bakat yang ada pada dirimu. Kesal, padahal kau tidak tahu apapun tentang diriku. Namun kau malah banyak bicara. Apa kau pikir aku mau hidup seperti ini? Kesal, memikirkan hidupku akan berakhir seperti ini membuatku semakin marah. Dasar orang tua Soyaro. Entah seperti apapun caranya, akan kupastikan suatu saat nanti kau akan kulenyapkan. Sosok itu tertawa. Mendengar Seo Joheon punya kemauan besar untuk balas dendam, padahal dia dalam kondisi bahkan kagak bisa ngapa-ngapain. Berikutnya, cahaya terang mulai terlihat. Dan itu membuat si MC kaget. Dari kilauan cahaya itu muncul sosok burung gagak dengan mata 4 bercahaya biru. Aku akan memberimu kesempatan. Mari kita lihat apakah di kesempatan berikutnya kau mampu jadi seorang hunters yang bisa naik ke level raja terakhir, kata burung gagak tersebut kepada si MC. Tiba-tiba saat membuka mata, si MC mendapati kakinya yang terpotong kini pulih lagi. Dia kaget, beneran heran, kenapa kok bisa anggota tubuhnya beserta noda darah di bajunya mendadak hilang tanpa bekas. Lebih penting lagi, kenapa aku masih hidup, kata si MC. MC menoleh ke samping. Lalu para polisi menatap dia dengan tatapan tajam. MC jadi semakin heran kenapa dia sekarang berada di kantor polisi. Polisi menyuruh MC duduk kembali dan jawab dengan benar pertanyaan yang nanti akan diberikan. MC duduk sesuai perintah sang polisi. Polisi terus menanyakan nama si MC, tapi si MC kagak menjawab. Dia meleng karena terus kepikiran apakah kejadian tadi tuh beneran terjadi atau cuma mimpi doang. Polisi yang menginterogasi si MC udah sangat murka. Dia padahal pengen cepetan pulang ke rumahnya. Terus orang di sampingnya Pak Polisi bilang, sepertinya tahun baru ini kita akan lembur. Padahal baru tahun baru 2025, tapi sudah lembur saja. Mendengar ini, MC kaget karena ternyata sekarang tuh tahun 2025. Kemudian dia menoleh ke samping dan ternyata memang benar, sekarang itu tahun 2025. MC mempertanyakan apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Apakah aku bereinkarnasi? Kurasa tidak. Jika sekarang tahun 2025, itu artinya aku telah kembali ke 15 tahun lalu. Apakah ini berarti aku kembali ke masa lalu? MC keinget perkataan si gagak yang katanya akan memberikan dia kesempatan kedua. Tanpa berpikir panjang, MC langsung menerima bahwasannya ini adalah kesempatan yang harus dia gunakan sebaik-baiknya. Lagi menyeringai, tiba-tiba datang emak-emak marahin si MC. Ada apa denganmu? Kenapa kau dari tadi terus melamun? Bahkan tidak mendengarkan polisi. Apakah masalah ini bagimu hanya sekedar candaan doang? MC akhirnya paham situasi dia yang sekarang. Masalah ini terjadi karena ada anak SMA yang ngajakin ribut. Ngebacot gini gitu buat nge-trigger si MC. Si MC mau pergi, tapi tuh NPC terus aja nyari ribut. Dengan terpaksa, si MC coba melawan dia. Tapi belum sempat dilawan, tuh NPC malah terjatuh duluan. Si MC mengira itu merupakan teknik
buat memeras duitnya. Dulu, dia ingat betul caranya menyelesaikan masalah dengan meminta maaf sambil bersujud. Berharap tuh NPC ngurangin nominal duit kagak masuk akal yang dia minta sebagai ganti rugi. Kemudian emak-emak tadi coba ngebacot, tapi malah diabaikan. Diabaikan membuat dia jadi kesel dan coba menampar si MC. Namun, MC kaget melihat refleks tangannya yang begitu cepat. NPC sama polisi juga sama kagetnya melihat kejadian ini. MC berdiri, lalu dia memarahi si emak-emak ini. Dia dengan tegas bilang, apa-apaan coba uang damai yang diminta gede begitu? Emang tuh NPC luka apaan? Kalian ini sungguh binatang. Anak maupun ibu sama saja. Ingin mendapatkan uang tanpa bekerja. Kalian memang tidak pantas disebut manusia. Si NPC kagak terima disamakan dengan binatang. Dia coba menyerang, namun serangan itu dihindari. Tangan tuh NPC dipegang si MC. Kerah bajunya MC pegang. Lalu kemudian dibanting ke bawah. Mampus kau. Sudah kuduga, ternyata tubuhku memang sangat ringan, sehingga mampu refleks dengan cepat. Apa mungkin pengalaman bertarungku dari kehidupan sebelumnya juga ikut terbawa, kata si MC di dalam hatinya. Para polisi datang untuk mempertanyakan apa alasan dibalik perlawanan si MC. Kagak mau ambil pusing si MC, ya udah kalau emang mau dipenjara ya penjarakan saja. Toh kagak punya duit juga buat bayar. Berikutnya, MC pun berakhir di dalam jeruji besi. Meskipun saat ini dia di penjara, tapi dia tidak peduli akan hal itu. Karena sebentar lagi ketika relik muncul, maka dunia akan berubah jadi wilayah tanpa hukum. Pada tahun 2025 muncul portal dimensi di langit yang menyebabkan gempa bumi besar di berbagai belahan dunia. Lalu di bawah cahaya portal dimensi muncul makam batu, yang di dalam makam itu ditemukan banyak relik-relik yang biasanya hanya ada dalam mitologi. Dan relik inilah yang menyebabkan perubahan pada dunia. Sama seperti yang ditulis dalam mitos kuno, dongeng, legenda, cerita rakyat, dan syair. Dikatakan relik memiliki kekuatan supranatural yang sangat luar biasa kuat. Mereka yang mampu menemukan relik biasanya akan mempunyai kemampuan tidak masuk akal. Banyak sekali kasus di mana kehidupan seseorang mendadak berubah pada saat mereka menemukan artefak langka. Karena potensi cuannya gede banget, semua orang mulai berlomba-lomba mencari relik dengan masuk ke dalam makam. Dan si MC cukup beruntung ketika masuk ke dalam makam karena menemukan relik langka yang memberikan kepada si penggunanya kemampuan untuk mengetahui seluk-beluk makam dan relik. Dan pada saat si MC memiliki relik yang bagus, bangkainya akses buat menemukan relik di makam malah dijaga ketat oleh kepolisian. Para petinggi dunia menciptakan aturan untuk membatasi orang-orang mengambil banyak relik di makam dengan alasan dapat membahayakan. Padahal niat asli mereka cuman ingin memonopoli relik saja. Karena para petinggi itu tidak mengizinkan orang luar buat menggali relik selain kelompoknya, pada akhirnya si MC pun dengan terpaksa coba masuk ke dalam perusahaan bernama TKBM. Dikarenakan punya skill penggali yang luar biasa, si MC pun diterima oleh perusahaan besar TKBM.
dan mulai bekerja untuk CEO perusahaan ini bernama Kwon Tae-jon. Demi sang ketua, Jo Heon rela melakukan banyak pekerjaan kotor, seperti jadi penyelundup, pencuri, atau bahkan jadi mata-mata. Selain itu, dia bahkan rela meningkatkan ability-nya hanya untuk jadi penjarah makam, menyelinap ke area terlarang untuk mencuri relik yang dimiliki orang lain. Tim penjarah makam yang Jo Heon pimpin sukses besar, menghasilkan begitu banyak harta beserta relik. Tahun berikutnya, status CEO Kwon akhirnya jadi penguasa relik yang terkuat di dunia. Semakin naik status Kwon Tae-jon, MC semakin dibenci. Karena semuanya berpikir, MC memberikan seorang diktator kemampuan untuk lebih bisa memanipulasi orang lagi. Saat MC memutuskan untuk jadi penjilat Kwon Tae-jon dan terus bekerja keras untuk bertahan hidup, naasnya dia malah dikhianati. Hingga berakhir menyedihkan seperti di penjara saat ini. Saat ini MC berpikir, meskipun dia udah jadi semakin kuat dari kehidupan sebelumnya, tapi dengan perubahan dunia yang akan terjadi ke depannya, kekuatan dia yang sekarang belum cukup kuat untuk bisa survive. Dia mesti level up lagi. Dia mesti membentuk tim untuk mencari relik di makam. Cuma gimana ya caranya? Pada saat lagi mikir, mendadak muncul notifikasi sistem. Jo Heon merasa dia lagi halu, sehingga bisa melihat hologram. Tomb Raider Seo Jo Heon, pencopet rendah yang belum bisa memegang sekop. Itulah tulisan dari notif sistem. Trik aneh seperti ini, yang bisa melakukan ini hanya relik. Apakah si Gagak itu yang melakukan hal konyol seperti ini? Woi, Gagak! Berhenti untuk membuat masalah. Keluarlah kau, jangan bersembunyi seperti pecundang. Gagak tidak keluar, tapi sistem yang keluar. Sistem memberikan MC 4 skill dasar penjarah makam. Tapi yang saat ini terbuka cuman mata-mata rank F doang. Memungkinkan Jo Heon untuk mengamati 1 meter di sekitarnya. Jendela skill seperti di game. Jo Heon menonjok sistem di depannya. Dia kesel. Apa-apaan coba? Muncul status Windows. Memangnya hidupku ini kau anggap seperti game gitu? Katanya. Berikutnya, sistem memberikan misi kepada si MC untuk membangkitkan 4 skill dasar Tomb Raider agar dia bisa jadi Tomb Raider King sepenuhnya. Jadi kau sekarang ingin memerintahku dengan misi ya? Berikutnya, polisi datang untuk berkata, tolong tenanglah, jangan berisik. Baik, jawab Jo Heon. Sistem ini apa hanya aku doang yang bisa melihatnya? Jo Heon berpikir, apakah sistem ini merupakan evolusi dari relik kotak biru langka yang pernah dia dapatkan di masa lalu? Meskipun dia kagak paham kenapa muncul sistem, tapi skill yang dia berikan bisa jadi modal awal untuk bertahan hidup. Meski demikian, apa ya sebenarnya maksud si Gagak dengan memberikan aku beginian? Mustahil bagi relik Gagak itu memberikan hal begini secara gratis. Pasti ada maksud lain di dalamnya. Berikutnya muncul seseorang yang menjenguk si MC. Tidak hanya menjenguk saja, nampaknya orang ini juga yang membebaskan si MC dari tuduhannya. Kau seharusnya tidak masuk penjara. Sudahlah, lupakan. Aku yang akan mengurus masalahmu. Terima kasih, Ken-san, kata si MC. Dia ini detektif bernama Geon Woo. Dia kakak yang memungut si MC saat dia jadi anak yatim.
kemudian menganggapnya sebagai adik sendiri. Ada apa ini? Tidak biasanya kau akan berterima kasih kepadaku. Sepertinya pengalaman di penjara membuatmu takut ya, sehingga jadi berubah seperti ini, kata Kensan. Berikutnya, mereka berdua berjalan. Lalu, pada saat berjalan, Jo-heon nanya, Kensan, apakah belakangan ini ada kejadian-kejadian aneh? Seperti orang dirasuki monster atau orang yang memiliki kekuatan supranatural. Hah? Kau ini bicara apa? Kau beneran baik-baik saja kan? Cerita tahayul seperti ini. Coba tanyakan saja ke dukun atau paranormal. Geonwoo lagi mikir. Mungkin istrinya seorang cenayang. Karena tiap kali dia coba menyembunyikan apapun, anehnya ketahuan mulu. Sepertinya para pengguna relik masih belum bermunculan. Ya sudah, pulanglah dan istirahat. Selesaikan pekerjaanmu dulu. Aku akan pergi dulu ya, kata Kensan. Seo Jo-heon melambaikan tangan, pertanda oke. Berikutnya, pada saat Jo-heon melewati gang sempit, ada beberapa orang yang menghadang jalannya. Bukannya bekerja, tapi kau malah berkeliuran kemana-mana. Apa maksudnya ini? Hah? Melihat para NPC ini, Jo-heon langsung senyum villain. Dia berpikir, akhirnya muncul juga tuh sumber cuan. Manusia yang ada di depan ini namanya Park Kyung-tae. Pada dasarnya, dia hanyalah preman jalanan kelas teri. Tapi sekarang, dia bekerja sebagai broker barang seni. Dia bekerja bersama kakak wanitanya, bernama Park Kyung-jo. Dan mereka berdua menjalankan usaha galeri seni. Saat masih SMA dan butuh duit, MC terpaksa bekerja untuk mereka, sembari menahan kekerasan dan upah yang diberikan sekecil remah roti. Dia hidup dengan terus tunduk kepada mereka seperti penjilat. Kemudian NPC rambut pirang mendatangi si MC, berkata, "Apa yang membuatmu berani menatapku seperti ini? Hah? Apa kau minta dipukul?" Sesuai pesanan, karena dia minta dipukul, maka NPC ini akan si MC pukul. Ini sudah cukup kan? Pulanglah dan beritahu bosmu. Mulai sekarang aku berhenti bekerja. Oh, dan juga sebelum aku keluar, bayaranku yang kalian tahan dan upahku yang kalian potong, bawa semua ke sini sekarang. Jika tidak, maka terima akibatnya. Para NPC menertawakan Jo-heon. Karena di pikiran mereka, kenapa ini tiba-tiba sang penjilat jadi berani begini? Tanpa basa-basi, Kyung-tae coba maju untuk menghajar Jo-heon. Namun sayangnya itu keputusan yang salah. Semuanya mempertanyakan kenapa Jo-heon bisa kuat begini. Kyung-tae juga sama herannya, tidak percaya saat ini dia berada dalam kondisi tidak berdaya di hadapan Jo-heon. Para NPC menyerang secara bersamaan. MC langsung menyikutnya, menendang kepalanya, lalu menendang lagi mukanya salah satu NPC. Lalu serangan terakhir memukul perutnya. Dan akhirnya para NPC pun berhasil MC ratakan. Si NPC pirang masih heran, mempertanyakan dari mana datangnya kemampuan bertarung Jo-heon. Benar, teruslah panik. Kalian tidak akan pernah tahu bahwa ini hasil pengalaman bertarungku selama 15 tahun. Meskipun bisa bantai-bantai, tapi tubuhnya masih lemah. Tak bisa melawan pakai tangan kosong, Kyung-tae coba mengeluarkan senjata. NPC kuning panik,
karena senjata yang dibawa Kyung Tae bukan senjata biasa. Dia meminta Kyung Tae untuk memikirkan dulu resikonya sebelum akhirnya menggunakan senjata itu. Kyung Tae memarahi NPC kuning karena terlalu banyak bicara. Dari senjata itu keluar aura. Hanya dengan sekali melihat saja, Jo Heon tahu pisau itu merupakan senjata relik. Tapi kenapa tuh orang bisa punya? Ya memang bukan hal yang mustahil sih untuk memiliki senjata relik. Karena ada juga beberapa senjata relik yang menyelinap keluar dari makam, lalu berbaur dengan senjata biasa. Dari mana datangnya dia, itu tidak penting. Yang jelas, itu akan segera jadi milikku. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!